Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dipimpin dan dibawakan untuk menyembah Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sudah memanggil kami dari kegelapan, memberikan kami pengampunan atas dosa-dosa kami dan membawa kami dalam jalan kebenaran-Mu. Tuhan, ketika kami sampai pada hari ini dan kami setelah memuji ingin merenungkan firman-Mu, Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau sudah memberikan kami keluarga. Bagaimanapun pasangan kami, bagaimanapun keluarga kami, bagaimanapun ayah ibu kami, dan bagaimanapun anak-anak kami, Tuhan, kami berdoa saat ini, biarlah melalui firman-Mu, kami sekali lagi disentuh oleh Roh Kudus Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu yang sederhana ini. Engkau menolong semua jemaat-Mu di sini Tuhan. Sehingga kami semua semakin mengikuti kehendak-Mu. Kami semakin mengerti bagaimana mengasihi dan melayani keluarga kami. Tuhan, tolong kami untuk mewujudkan bahwa keluarga kami adalah wujud dari cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hari ini adalah Parents Day ya. Parents Day itu adalah hari untuk hari yang khusus sekali, bahwa ini untuk merayakan semua orang tua yang sudah menyediakan kasih yang tidak terbatas untuk anak-anaknya dan sudah membesarkan anak-anak dengan luar biasa, dengan baik sekali. Dan hari ini juga datang para pemuda-pemudi, remaja bersama dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi cerminan untuk masa depan. Bagaimana kalian akan menjadi calon orang tua, tentu saja menjadi calon istri dan calon suami dulu, dan calon orang tua, dan sekarang menjadi anak-anak yang harus bertumbuh dalam kasih. Firman Tuhan ini juga diberikan untuk kita semua yang seusia saya, yang anak-anaknya sudah mandiri, anak-anaknya mungkin sudah menikah, mungkin sudah punya cucu, ya, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah digolong-golongkan untuk, oh ini orang yang menikah usia berapa tahun, tapi untuk kita semua, bahwa firman Tuhan dari Kolose 3 18-21 itu biarlah menjadi kekuatan bagi kita, baik pasangan muda ataupun yang sudah melalui berapa puluh tahun pernikahan. Nah, sebelum saya menguraikan dari Kolose 3 ini, saya masih mengingat sebuah cerita yang sangat menyedihkan hati saya, yaitu ketika saya masih kelas 1 SD, Bapak Ibu ya. Saya memiliki seorang teman sekelas, sebut saja namanya Liu ya, saya ingatnya namanya Liu ya. Saya tidak pernah bertemu lagi sejak saya naik kelas 2 SD. Ya, jadi saya berteman 1 tahun ya. Liu ini seorang anak perempuan yang tubuhnya pendek, kecil, tetapi kurang pandai ya. Dia tidak bisa membaca tulis ya. Pada saat itu kelas 1 SD memang tidak terlalu bisa membaca tulis ya. Tetapi Liu ini tidak pernah ingin bisa membaca tulis atau hitung-hitungan matematika, itu tidak pernah ingin ya. Nah, Liu tuh tiap 2 hari sekali datang ke rumah saya. Ya, dia datang sendiri, pulang sekolah itu dengan berjalan kaki, ya. Dan seharian di rumah saya, dia bermain, menemani saya ya. Saya itu anak tunggal perempuan, saudara saya laki semua ya. Dan dia makan siang sampai makan malam bersama saya dan menunggui saya belajar, bahkan menunggui saya tidur siang. Dia sepertinya tidak ada pekerjaan lain. Nah, suatu kali mama itu mengantar saya bersama Liu untuk nganterin Liu itu pulang ke rumahnya ya. Dan saya kaget, mama saya menunjukkan ternyata Liu itu tinggal di gang kecil. Rumahnya itu tidak dapat dikatakan rumah ya. Orang Jawa itu bilang seperti Gupondoro. Yang Jawa tahu ya, Gupondoro itu rumah burung ya. Kecil sekali ya. Dan Liu ini punya 1 kakak, dia kelas 1 SD ya, kakaknya masih kelas 3 atau kelas 4, tetapi dia punya beberapa orang adik yang masih kecil-kecil, dan saya masih ingat ada adik yang masih digendong oleh ibunya ya. Nah, menurut tetangganya, tiap hari, tiap saat ayah dan ibu Liu ini bertengkar hebat.
Saking hebatnya sampai papanya itu memukuli istrinya dan memukuli anak-anaknya. Mama Liu juga tidak kurang kejam. Dia membesarkan anak-anak dengan kemarahan demi kemarahan. Ya karena punya suami seperti itu. Ya jengkelnya dilampiaskan ke anak-anak. Karena anak banyak, keadaan ekonomi yang kurang, anak-anak ini cuma diberi makan nasi dengan sambal atau garam. Saya jadi mengerti ya, kenapa Liu suka bermain di rumah saya. Paling enggak dia bisa makan dengan baik ya. Nah, kisah berteman dengan Liu ini berakhir ketika dia tidak naik kelas kedua ya, naik kelas 2 SD ya. Dan dia dikeluarkan dari sekolah karena tidak membayar uang sekolah juga. Saya sedih sekali setiap mengingatnya ya. Liu adalah seorang anak perempuan yang lahir dan dibesarkan dalam penderitaan. Karena orang tuanya tidak harmonis dan tidak bertanggung jawab. Jauh dari judul kita, bertumbuh dalam kasih. Judul ini sepertinya terasa di awan-awan bagi mereka. Tidak ada rumah yang penuh kasih. Tapi saya sendiri, Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya ini lahir dalam keluarga Kristen. Waktu saya umur 1 bulan, saya sudah dibaptiskan di gereja saya. Tetapi ayah ibu saya juga tidak luput dari pergumulan, tantangan dalam bertumbuh dalam kasih di antara mereka. Kenapa? Karena saat itu gereja tidak pernah memberitakan tentang Kolose 3 ini atau Efesus 5, tidak pernah memberitakan firman Tuhan tentang keluarga. Firman Tuhan tentang keluarga hanya diberikan kepada calon-calon pengantin. Nah, kembali ke tema kita, setiap anak yang dilahirkan, dia berhak hidup dalam kehangatan cinta kasih ayah ibunya. Amin. Dia berhak untuk hidup bersama dengan ayah ibu yang saling mengasihi. Karena itu tepat sekali bila Parents Day ini adalah momen yang tepat untuk kita belajar bagaimana kita membangun kasih, kita sendiri secara pribadi bertumbuh dalam kasih demi anak-anak yang sudah dititipkan Tuhan untuk kita. Dan kita sendiri yang masih muda-muda, jangan berpikir nanti saja kalau sudah punya anak. Setiap orang yang bertumbuh dalam kasih adalah orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Simple, so simple seperti itu ya. Nah, mari kita membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat 18-21 yang mengatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Saudaraku, bersyukur bahwa Tuhan melalui firman-Nya sudah memberikan pedoman bagaimana anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu berkeluarga, menikah, punya anak-anak. Bagaimana hidup pernikahan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebelum kita masuk ke Kolose 3, mari kita lihat sekilas ya apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia menuliskan Kolose 1 dan 2 sebelumnya. Di dalam Kolose 1, Paulus berfokus pada pribadi dan karya Yesus Kristus supaya kita, anak-anak Tuhan ini semakin mengenal siapakah Yesus Kristus bagi kita dan apa yang sudah dikerjakannya bagi kita. Tadi kita menyanyi ya, kasih Allah begitu luas dalam. Tapi betulkah kita selalu menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Kita masuk dalam keluarga Allah karena melalui sebuah hubungan yang istimewa dengan Tuhan secara pribadi. Bahwa kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Kita mau diampuni dosanya. Ialah juru selamat dan Tuhan kita. Inilah yang dikenalkan oleh Paulus supaya kita semakin menyadari siapakah Tuhan. Karena itu mari kita berdoa seperti Paulus berdoa untuk jemaat Kolose yang mengatakan,
Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Kita berdoa supaya semakin mengenal Tuhan, juga semakin mengenal firman-Nya. Untuk apa? Supaya mengenal kehendak Tuhan yang sempurna. Karena kehendak Tuhan itu adalah kita mengikut firman-Nya. Simple itu. Untuk apa? Paulus mengatakan sehingga hidupmu itu layak di hadapannya. Ini doa Paulus. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kalau kita sudah berkenan, kalau kita sudah layak di hadapannya, barulah apa yang didoakan Paulus itu terjadi. Paulus berdoa supaya kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini doa Paulus yang harus menjadi doa kita, baik yang masih muda, yang setengah umur, ataupun yang sudah seusia saya. Biarlah kita semakin mengenal firman Tuhan, kita semakin bertumbuh di dalamnya, supaya kita semakin mengikuti kehendak Tuhan, dan akhirnya kita boleh berbuah. Kolose 2, Rasul Paulus mengingatkan situasi di Kolose. Selain jemaat harus waspada terhadap dosa, mereka juga harus hati-hati terhadap pengajaran yang sesat, pengajaran yang kosong, yang palsu. Untuk itu mereka harus berakar kepada Yesus Kristus. Dia mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu itu tetap di dalam Dia. Jangan melenceng, jangan melipir-lipir ke jurang. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudaraku, sekarang kita hidup ini di tengah masyarakat di mana janji pernikahan itu dibuat dangkal. Memang ketika acara pernikahan, ketika kita ada foto-foto pre-wedding, dan ketika kita ada janji pernikahan di gereja ataupun di tengah pesta, wah luar biasa romantisnya, luar biasa indahnya janji itu diucapkan seperti tidak ada orang lain selain pengantin itu. Ya, aku betul-betul mengasihimu, aku betul-betul mau setia kepadamu. Tetapi ternyata yang kita dapati di masyarakat kita, janji pernikahan itu dibuat dangkal. Kasih dengan mudah menjadi retak. Kasih antara suami istri, kasih antara ibu dan anak pun sekarang retak. Kita baru membaca 2 hari yang lalu, ada seorang bayi 3 bulan yang ditinggalkan di Bogor, di semak-semak. Siapa bilang bahwa kasih ibu itu sepanjang masa? Siapa bilang? Seperti sinar matahari yang menerangi kita. Matahari masih ada dari pagi sampai malam, tetapi kasih ibu sudah retak. Lalu nilai-nilai sakral pernikahan itu ditinggalkan karena berbagai alasan. Alasannya itu simple-simple, kadang-kadang cuma sakit hati. Ada artis ya yang setelah 2 tahun menikah dengan hebat, dengan luar biasa, sampai disiarkan di televisi, 2 tahun kemudian selesai pernikahan itu karena banyak sakit hati. Karena itu seruan Paulus supaya kita hidup berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia menjadi sangat relevan hari ini. Bagaimana berakar dalam Kristus dan membangun diri di atas firman-Nya, mengikuti firman-Nya itu adalah dasar untuk membangun kasih dalam keluarga. Tanpa ini, membangun kasih dalam keluarga itu nol. Bagaikan pengawal yang berjaga-jaga tapi sia-sia. Hanya Tuhan yang bisa menjaga dan memelihara pernikahan dan keluarga kita. Nah, Kolose 3 membahas serangkaian petunjuk praktis bagaimana hidup seorang murid Kristus. Dan khususnya di ayat 18-21 yang baru kita baca mengajarkan bagaimana hidup seorang murid Kristus itu di dalam keluarga. Bahwa hidupmu tuh tetap di dalam Kristus, harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas firman-Nya, dan ini seharusnya ditemukan nyata dalam keluarga orang-orang Kristen. Mari kita lihat keluarga kita. Apakah betul berakar dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus? Kolose 3 18-19 tadi ya yang mengatakan bahwa istri
Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, dan suami kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Paulus melihat pernikahan ini sesungguhnya sebagai sesuatu yang suci tetapi indah secara natural, ya. Kalau kita melihat pernikahan itu kadang-kadang kalau kita bilang suci tapi nggak indah, semuanya tuh terlalu kaku gitu ya, kita nggak bisa punya fun gitu. Tapi Paulus tuh melihat tuh indah, mengasihi dan menghormati. Nah, hari ini kita itu sangat populer ya, mendengar lagu yang populer, kita bikin romantis, betul nggak? Kita bikin romantis. Bikin paling romantis, bergandengan tangan dalam angan yang syahdu. Jadi bergandengan tangannya cuma dalam angan-angan ya. Nah, Bapak Ibu di sini saya tuh tadi ketika di dalam mobil, saya lagi mau pakai sepatu ya, mau minum sedikit. Saya tuh senang sekali ya. Saya tuh kadang-kadang merasa ketika membawakan firman Tuhan tentu saja saya dengan gentar ya. Tapi saya tuh dikuatkan. Tadi ada jemaat. Ayo Bapak Ibu, tapi saya nggak sebut orangnya ya. Waktu masuk ke dalam gedung gereja ini, sang suami itu ya udah berusia, memeluk istrinya, memeluk bahu istrinya. Luar biasa indah. Yo tadi siapa ya pasti merasa ya. Indah sekali. Saya melihatnya tuh indah sekali. Itu paling romantis. Romantis itu nggak usah dibuat-buat ya. Nggak usah dibikin-bikin. Kita bikin paling romantis dan ini mendapat minimum 10 juta pendengar di YouTube. Nah, ternyata banyak orang itu mendambakan keromantisan, suasana yang menyenangkan antara suami dan istri. Faktanya itu tidak mudah pasangan suami istri yang mendapat pernikahan yang romantis ataupun indah. Ini yang muda-muda belum ngerti ya. Ngertinya kalau pacaran tuh romantis ya. Betul nggak? Kalau pacaran romantis? Atau sekarang udah nggak romantis lagi. Nanti ketika dibikin sama event organizer supaya kita tuh saling lihat-lihatan gitu ya, di foto, begitu kan. Kalau hari-hari mah ya sering banget bertengkar. Nah, kita mendambakan suasana yang indah. Tadi saya sudah menikmati suasana yang indah di mana ada seorang bapak, seorang suami memeluk istrinya dengan natural. Nggak disuruh-suruh romantis. Gak dibikin-bikin tuh romantis. Gak karena dilihatin sama musuh dan semu. Ya, tapi betul-betul indah. Nah faktanya, kasih suami istri itu semakin pudar. Coba perhatikan ya, apakah keluarga kita seperti ini ya. Misalnya, semakin pudar itu aspek-aspek ini semakin hilang. Yaitu pertama aspek relasional ya. Hubungan itu hilang akrabnya, tidak lagi akrab. Tidak ada waktu untuk bercakap membagi hidup. Yang ada hanyalah informasi, laporan, dan perintah. Misalnya si mama bilang sama papa, harga-harga sekarang naik. Kita mesti bayar ini ya, bayar lebih banyak. Pajak mobil, asuransi mobil, dan uang belanja harus dinaikin. Ya, terus papanya, ya ini susah nih ya. Cuman begitu saja. Terus anaknya memberi informasi ke mamanya. Mama, besok aku tugas di gereja. Ya sudah. Mama, besok aku pergi dengan teman-teman. Hanya informasi. Nah, tidak ada percakapan yang membagi hidup. Hilang unsur emosional. Tidak ada lagi unsur emosional yang dinyatakan. Saya sedih. Saya kehilangan kamu. Kamu jangan pergi-pergi lama-lama. Karena saya membutuhkan kamu, itu nggak pernah lagi diucapkan. Bukankah itu yang dikatakan membuat romantis di dalam pernikahan? Nggak ada lagi tuh ya. Papanya pergi ya sana, pergi gitu ya. Pokoknya aku pulang ya pasti ada istriku di sana gitu kan. Apalagi sekarang istri pergi sama temen-temennya ya. Istri pergi reunian ya, kulineran ya. Pokoknya nanti pulang sore ya kalau bapaknya udah pulang ya. Anak-anak lebih-lebih lagi. Pernah ngomong sayang sama mama, sayang sama papa? Ya luar biasa ya, tadi anaknya Musa minta dipeluk sama papahnya ya. Indah sekali ya. Ini yang sudah besar masih minta dipeluk gak sama anaknya, mamanya? Masih ya, puji Tuhan ya. Ini unsur emosional harus dijaga ya. Anak saya itu nggak tinggal bersama saya ya.
Kalau ketemu kami itu ketemu paling setengah tahun atau setahun sekali, bahkan yang di Amerika itu 1 tahun sekali. Kenapa? Karena kami itu bukan orang yang kaya banget bisa terbang sana terbang sini, begitu enggak ya. Nah tetapi ketika mereka bertemu dengan saya, otomatis ya tanpa disuruh ya, mereka itu peluk saya, kata-kata seperti bilang, "Mama, aku kangen sama kamu." Dan kami itu berdua sibuk dengan suami saya ya. Jadi kami kehilangan momen-momen ketika Sabtu, mereka sudah selesai kerja, bisa Zoom ya, pertemuan Zoom. Selalu anak yang mengingatkan, kita belum Zoom bulan ini gitu misalnya ya. Itu adalah menjaga unsur emosional. Lalu unsur spiritual juga hilang, berkurang. Ibadah ini hanya mempertahankan prinsip moral. Kalau kita pergi ke gereja artinya kita jangan mencuri, kita jangan iri hati, kita harus menghormati orang tua. Dan tidak mengalami kuasa Tuhan. Yang tidak bertumbuh dalam firman-Nya, tidak mendalam lagi untuk mengalami kasih-Nya sehingga kita mampu saling mengasihi. Hubungan antara suami istri sering menjadi superficial. Tidak ada lagi touch, tidak ada lagi intimacy. Intimacy itu keakraban, keeratan. Tidak ada pertengkaran, tetapi juga tidak ada kehangatan. Bagaimana hubungan kita dengan pasangan? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Apakah ada kehangatan? Apakah kita pernah menyatakan kasih kita kepada papa mama? Pernah menyatakan perhatian kita secara khusus sampai papa mama itu merasakan sungguh bersyukur punya anak-anak seperti ini. Apakah orang tua yang seperti saya, yang seusia dengan saya, pernah menyatakan kehangatan kepada anak? Kalau cucu pasti ya, apalagi cucu masih bayi ya. Tapi kalau cucu sudah besar-besar ini biasanya menjengkelkan. Iya, ya, soalnya semau sendiri ya. Nah, saudaraku, berita yang penting adalah keindahan demi keindahan baru akan terjadi bila baik suami maupun istri ataupun anak kita ini hidup sebagai penurut-penurut Allah yang menuruti aturan-aturan yang sudah dibuat Allah untuk pernikahan maupun keluarga. Papa mama yang mau bertumbuh dalam kasih, mampu mengasihi anak-anaknya, menyediakan kasih untuk anak-anaknya, membesarkan anak dengan baik, harus, dan tidak ada lain, harus hidup menuruti firman. Tanda-tanda orang yang diselamatkan adalah hidupnya ini mau diatur oleh imannya, diatur oleh firman Tuhan. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita mau bertumbuh dalam kasih, punya pernikahan yang indah, harusnya kita mengalami perubahan yang terus-menerus, perubahan hati, perubahan sikap, kata-kata, dan perbuatan yang terus-menerus untuk menjadi suami istri yang semakin dikehendaki Tuhan. Tiap suami, tiap istri, tiap anak, tiap orang tua pasti punya kelemahan, sehingga tidak mampu mengasihi dengan tulus, kadang-kadang demikian. Tapi kita ini harus terus berusaha. Kita anak-anak Tuhan yang mau hidup berakar dalam Kristus dan dibangun di atas Dia, kita ini harus mau bertumbuh di dalam kasih. Jangan sampai apa yang dikehendaki Tuhan itu kita hindari. Kita tidak mau. Allah merencanakan hidup yang berkelimpahan untuk setiap anaknya. Yesus mengatakannya, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Termasuk hidup pernikahan yang berkelimpahan. Ini bukan soal harta, bukan soal reputasi, atau prestasi-prestasi di sekolah mungkin ya. Tetapi hidup pernikahan berkelimpahan itu adalah pernikahan yang bertumbuh, penuh kasih, dan semakin mengikuti kehendak Tuhan. Jadi bukan sekedar kawin tanpa masalah ya, hanya memenuhi kewajiban belaka ya. Saya suka melihat dulu waktu saya menggembala jemaat-jemaat ya, sudah tua ya, sering bertengkar sama pasangannya. Bahkan saya punya tetangga tuh ya, waktu saya tinggal di Bandung, tetangga saya itu di depan ya, sudah menikah 30 tahun waktu itu. Berarti kalau sekarang udah menikah 40-50 tahun ya. Itu setiap hari bertengkar. Suami istri bertengkar terus. Pagi, siang, malam, pokoknya kalau ketemu bertengkar. Kalau sang istri kerja atau suaminya kerja itu nggak ada pertengkaran.
Kalau saya tanya, tante kenapa bertengkar? Karena dia itu kalau beli sayur bareng sama saya ya di depan rumah. Dia mengatakan, kami ini udah biasa bertengkar. 30 tahun kami bertengkar. Tapi kami tetap tinggal bersama. Ini prestasi kami. Ya, soalnya waktu itu saya baru menikah tuh 10 tahun. Jadi sebetulnya saya belum bikin prestasi ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai 85 tahun dengan pasangan kita, dan sekarang kita masih 60, apa kita mau bertengkar terus? Kita tidak ada kasih. Pernikahan tanpa masalah, tetapi dingin. Nah, bagi orang percaya, cinta kasih itu bukan perasaan sesaat ya, dengan keromantisan yang dibiarkan pudar ya, romantis waktu hari pernikahan saja. Tapi suatu keputusan yang sadar untuk jalan hidup kita. Karena kita harus bertekad, bertumbuh semakin mengasihi pasangan dengan suatu kesadaran yang harus kita usahakan seumur hidup kita. Semakin menikah, semakin mengasihi. Karena firman Tuhan mengatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan di sini firman Tuhan yang satu ini punya 3 aspek, bahwa kasih itu adalah tanda hidup baru. Hidup baru yang secara alami keluar dari hidupmu yang sudah diselamatkan dan diubah Tuhan. Sikap yang baik, sikap yang indah, yang terlihat romantis di mata dunia, itu adalah tanda hidup baru kita. Yang mau lembut, yang mau mengasihi sesama kita. Dan mengasihi itu selalu di dalam kebenaran, yang selalu dikontrol dan diarahkan oleh kebenaran dan hukum-hukum Tuhan. Nggak mungkin, saudara, kita ini mengatakan kepada pasangan kita, khususnya istri ya, Mama aku tetap mengasihimu, tapi punya selingkuhan. Buat aku selingkuhan itu ada di tempat lain di hatiku. Di hatiku nih penuh dengan kamu, di sana sedikit kecil aja. Nggak mungkin. Karena kasih kepada pasangan, kasih kepada papa mama, kepada anak-anak itu selalu dikontrol dan diarahkan oleh kebenaran dan hukum Tuhan. Kalau kita mengasihi anak, berarti kita mau dia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tidak boleh melenceng dari hukum-hukum Tuhan. Lalu mengasihi itu dengan perbuatan. Kasih itu bicara banyak, tetapi juga berbuat banyak. Buat orang-orang muda, kasih itu biasa dikatakan lewat WhatsApp yang lucu-lucu begitu ya. Tapi sebetulnya kasih lebih dalam dari itu. Kita memiliki satu tekad bahwa kasih itu berbuat banyak. Mencintai Tuhan dengan sudut pandang Allah ini akan menghasilkan kasih yang terus bertumbuh meskipun banyak kesulitan. Kita mengasihi pasangan yang tidak sempurna dan mengasihinya tidak berhenti walaupun kadang-kadang kita bisa lelah melihat kesalahan-kesalahan pasangan. Bertumbuh dalam kasih, di situ ada aspek kita menghargai, mengampuni, dan tentu saja timbul aspek romantis. Nah, kita lihat untuk istri sekarang ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seorang istri yang mau mengasihi, mau bertumbuh dalam kasih, tidak bisa lain, dia harus menuruti perintah Tuhan. Yaitu mengasihi, menghormati suami. Karena suami adalah kepala keluarga. Ketika Rasul Paulus menuliskan ayat ini, dia sadar benar bahwa Tuhan itu memandang wanita setara dengan pria di hadapan Tuhan. Ya, bahwa istri dan suami itu setara. Karena semua satu di dalam Kristus. Tetapi mengapa wanita harus tunduk kepada suaminya? Dalam ayat ini Paulus ingin para istri, para suami itu memahami bagaimana Tuhan mengatur sebuah pernikahan. Sejak awal Tuhan memberi tanggung jawab kepada suami untuk sebagai kepala yang memimpin dan melindungi istri untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga. Sejak kecil ketika seorang bayi laki-laki dilahirkan sampai sebesar ini, Tuhan memimpinmu, Tuhan menghendakimu sebagai kepala.
kepala rumah tanggamu kelak. Jadi para pemuda sekarang harus mempersiapkan diri bagaimana menjadi seorang kepala yang mampu membawa istrinya. Tidak bisa pemuda yang enak-enakan, healing-healing, santai terus, selonjoran, ya, rebahan, itu bisa menjadi kepala. Bayangin kalau suami kita kerjanya rebahan terus. Apa enggak enak gitu ya istri ya? Betul enggak? Nah, tanggung jawab sebagai kepala ini memang harus dikerjakan dengan seksama bagi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sehingga istrinya tuh dengan rela dan sukacita tunduk. Nah, buat wanita, tunduk kepada suami ini tidak main-main ya, tidak dikerjakan ya sekali-sekali saja, tapi seumur hidup ya. Karena itu buat ceme-ceme atau anak-anak wanita yang mau menikah, kamu harus menemukan seorang suami yang bisa kau tunduki, ngerti ya? Bisa kau hormati secara natural. Nggak usah disuruh papa mamamu, nggak usah disuruh musuh, tapi kau tunduk. Secara alami itu keluar dari hidupmu sebagai seorang anak-anak Tuhan. Dan Tuhan memanggil suami sebagai kepala tidak peduli kalau suaminya punya banyak kelemahan. Sikapnya seperti anak-anak, kurang tanggung jawab atau tidak dapat dipercaya, istri tetap dipanggil untuk tunduk. Kita itu setelah menikah menemukan kekurangan suami itu banyak sekali, betul? Ibu-ibu di sini? Wah, langsung ada banyak yang angkat. Ya, kelihatannya sih betul ya, perkataan pengkhotbah ini ya. Betul, kita tuh menemui banyak kelemahan, tapi kita dipanggil untuk tunduk. Lucunya demikian. Nah, dalam Kejadian 2 dikatakan istri yang diberikan Tuhan kepada suaminya itu sebagai seorang penolong yang sepadan. Penolong itu artinya setara, seimbang. Rekan sekerja suami yang sama ulungnya. Jadi dia nggak rendah, dia nggak bodoh sehingga harus ikut suaminya, tidak. Ada sebagian wanita yang tidak menyadari dirinya itu sebagai penolong. Misalnya membuat diri itu males-malesan, maunya bersenang-senang ya. Tapi di pihak lain sebagai wanita, sebagai penolong, Tuhan itu memberi wanita kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh suaminya. Dia punya sesuatu yang dapat melengkapi suaminya supaya mereka berdua bisa menuruti kehendak Tuhan untuk berbuah-buah. Nah, banyak istri ya, dia itu mudah sekali ya memberikan dirinya ngurus rumah tangga itu dengan multitasking ya, ngurus anak-anak ya dengan sempurna ya, tapi terus bergumul untuk tunduk kepada suaminya. Ternyata menghormati suami selalu ada syaratnya. Sering berat mengikuti perintah ini. Betul nggak ibu-ibu? Dan kadang-kadang kita mengatakan, ya kalau saya kasar sama suami itu, ya suami mesti ngerti saya karena saya capek dari pagi sampai malam udah kerja terus. Saya kerja, cari duit juga iya, ngurusin rumah juga iya, cuci baju ya iya. Mesti ngerti dong suami. Nah, pada Tuhan memanggil kita untuk menghormati suami. Nah, ini dari Kejadian 3:16 ya, saya ingatkan ya, ada firman Tuhan kepada perempuan, kepada setiap perempuan untuk kita ya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, betul ya ini ya. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, kita betul ya. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, karena dosa kita akan membesarkan anak-anak itu dengan susah. Tetapi di sini ada kata berahi. Berahi artinya tesuka. Ini interpretasi yang tepat adalah dosa akan selalu menggoda engkau. Engkau akan melahirkan anakmu dengan susah payah dan membesarkannya dengan tentu saja susah payah juga. Tetapi ingat bahwa akan ada dosa yang sangat menggoda engkau. Hawa selalu tergoda untuk menguasai Adam. Tergoda untuk mengambil alih kepemimpinannya. Betul ibu-ibu? Kadang-kadang kita nggak sabar terhadap suami. Nggak sabar kalau melihat suami lelet.
Ya, memang pria tuh kadang-kadang menurut saya ya kadang-kadang terlihat lelet ya, tapi dia di dalam kelambatannya itu dia sebenarnya lebih ahli daripada kita ya. Kita itu banyak ngerti apa segala macam itu ya, tetapi sebetulnya sedikit-sedikit. Wanita kan bisa masak ya, iya, bisa potong rambut bisa ya, bisa menjahit bisa. Tapi kita tahu bahwa ahli masak yang terkenal yang hebat-hebat itu lelaki, betul nggak? Ahli potong rambut yang bagus juga lelaki. Wanita itu bisa sedikit-sedikit untuk supaya rumah tangganya berjalan. Tetapi kita harus sabar terhadap suami yang sebetulnya dia diberi Tuhan karunia yang luar biasa untuk memimpin menjadi kepala. Seorang wanita yang bersedia menikah, dia harusnya berjanji di hadapan Tuhan. Tapi seharusnya dia menata hidupnya itu dengan janji itu. Sayang sekali sebagian wanita tidak mengerti bagaimana menghidupi janji pernikahannya. Bertumbuh dalam kasih sewajarnya kita berarti kita menepati janji dengan menolong suami kita. Memberi diri kita untuk menghormati, menolong suami kita. Buat yang masih muda, jangan berpikir kau bebas dari firman ini. Engkau adalah penolong-penolong. Hari ini penolong dalam keluarga, papa mama, tetapi juga penolong dalam masyarakat. Sampai Tuhan izinkan kau menikah, nanti menolong seorang yang khusus bagimu. Amin? Iya. Karena itu, buat kita yang sulit tunduk kepada suami dengan natural manusia kita yang berdosa ini, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mengizinkan aku menikah. Ajarlah aku supaya aku rindu terus bagaimana menolong dan menghormati suamiku dengan berbagai cara. Berikutnya adalah untuk suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini sungguh suatu perintah yang unik sekali. Bukankah seorang pria itu menikahi seorang wanita karena dia mencintai wanita itu? Betul enggak? Tapi mengapa setelah menikah masih harus diperingatkan Tuhan untuk mengasihi? Padahal dia kawin karena mengasihi kan. Rupanya mengasihi istri terus-menerus selalu menjadi tantangan bagi suami-suami yang umumnya fisiknya lebih kuat, berpikiran rasional, fokusnya pada pekerjaan, pada cita-citanya, dan termasuk pada hobinya. Pria dengan kelebihan yang dipilih Tuhan sebagai pemimpin, Tuhan memanggil para pria yang kuat ini untuk mengasihi yang lemah. Mengasihi dengan cara meneladani Yesus Kristus yang mengasihi jemaatnya. Mengorbankan dirinya untuk jemaat itu, menguduskannya dan merawatinya dengan cinta. Para bapak di sini, adakah sikap, kata-kata, dan perbuatanmu sungguh mencintai istri, memimpinnya supaya dia semakin bertumbuh di dalam Kristus? Apakah Anda bersedia mengorbankan waktu, tenaga dengan apa yang saudara miliki, supaya istri ini semakin dekat dengan Tuhan? Kristus adalah teladan yang sempurna bagi suami. Karena barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Apa yang menghalangi cinta kasih itu bertumbuh? Di dalam Roma 6 ayat 4-6, saya bacakan yang terakhir saja. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah saudaraku, ini firman Tuhan yang kuat sekali. Dosa selalu mengintip, menghalangi suami istri untuk bertumbuh dalam kasih. Salah satu kepekaan dalam hal ini adalah kita melatih diri supaya kita lari dari godaan dosa. Kita menjauhi dosa yang membuat kita tidak menghormati suami. Misalnya, kita mau bersikap lebih baik kepada suami, bukan sekedar masak, ya udah sana, tapi coba bersikaplah dengan lembut kepada suami. Ibu-ibu mau enggak? Mau enggak nanti pulang lebih hormat, lebih sikapnya lebih manis pada suami? Susah ya ibu-ibu ya? Ayo kita lakukan ya. Suami-suami boleh enggak kita lebih mengasihi istri?
Karena tubuh dosa kita ini sudah hilang kuasanya ya. Kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Nah, untuk kita semua ya, saya itu punya satu ilustrasi yang indah sekali dari buku Flout Saints ya, yang diterbitkan oleh Scripture Union Indonesia ya. Dia memberikan ilustrasi yang baik bagaimana godaan dosa ini ya. Bapak Ibu dengarkan ya. Ada suku yang namanya Wambuti. Ini suku yang primitif di hutan di negara Kongo. Dalam perang yang sudah melanda negara itu selama puluhan tahun ya, perang saudara, pihak pemerintah dan pemberontak itu melakukan teror ternyata terhadap suku-suku di hutan dan menghancurkan rimba dengan senjata otomatis ya, dengan pistol, dengan senjata-senjata yang modern ya. Namun pemerintah ataupun pemberontak ini menjauhi suku Wambuti ini. Kenapa? Karena orang Wambuti ini punya senjata yang khusus, panah dengan anak panahnya ya. Yang ini sangat menakutkan semua pihak. Nah, anak panah ini terdiri dari batang alang-alang yang kuat ya, dibuat bergerigi yang lancip pada ujungnya ya. Dan ujungnya itu dicelup dalam racun yang membuat orang bisa mati seketika. Ada beberapa orang yang kuat berjalan setelah kena panah itu, tapi dihitung hanya 10 langkah, setelah itu langsung mati. Dan menarik sekali saudaraku bahwa bahan yang digunakan untuk membuat racun itu hanya 5% dari berbagai tanaman hutan yang sangat beracun. Sedangkan 95% sisanya adalah madu murni. Makanya cepat nancep. Begitulah gambaran tentang kebohongan iblis yang mematikan. Dosa itu ditutupi segala hal yang sangat menarik. Suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, awalnya selalu ditutupi dengan hal-hal yang menarik. Saya nggak mengerti suamiku kok begini, sementara dia itu baik sekali. Saya nggak mengerti kok istri saya itu sangat cerewet, rewel, tidak menarik lagi, tidak mampu mengurus rumah tangga. Dan dia ini lebih baik. Saudaraku, kita baru merayakan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu pertanyaan adalah, adakah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengubah segala sesuatu, kehidupan, mengubah iman kita, mengubah perilaku, kehidupan dan pengharapan kita hari ini? Kita sudah diselamatkan dari dosa. Kita harusnya punya hidup yang baru karena tadi kuasa dosa sudah hilang. Hidup yang baru ini harusnya merdeka dari penghambaan dosa. Hidup baru ini seharusnya mewujudkan pikiran-pikiran, tindakan-tindakan ketaatan kepada Tuhan setiap saat. Dan ini membutuhkan transformasi yang radikal di kedalaman hati kita. Tanpa mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kuasa buat Tuhan sekarang sudah naik ke surga dan menyertai kita, memberikan kita kuasanya, kita akan selalu diperbudak oleh dosa. Kita mudah jatuh dalam godaan dosa. Nah, konflik dapat menghancurkan pernikahan. Tapi sebetulnya konflik itu tidak salah kalau kita bertengkar ya. Tapi konflik ini kalau lama-lama, kalau memang salah satu pasangan memang mau mendominasi, merendahkan suami atau istrinya, bisa menjadi godaan dosa yang menghancurkan pernikahan. Misalnya istri ya saudaraku ya. Istri itu kan indah sekali diciptakan Tuhan ya, cantik-cantik ya, kalau kita lihat pemuda-pemudi kita itu cantik-cantik ya dan ganteng-ganteng. Tuhan itu kita itu menciptakan wanita, Tuhan menciptakan kita wanita sebagai penolong suami yang sepadan. Tapi Alkitab itu memberikan satu paradoks tentang istri yang cerewet, suka bertengkar dan pemarah. Kemauannya harus dituruti terus. Jauh dari harapan menolong. Ini mesti tobat ya, bertobat ya. Amsal mengatakan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Kalau sekarang, zaman sekarang, lebih baik aku pergi ke mall sama anak-anak daripada ketemu istriku yang cerewet di rumah. Lebih baik aku selancar di komputer
di Google, lihat YouTube, lihat Google, daripada aku dengerin istriku sampai capek. Ya, Bapak Ibu, ini adalah penolong yang akhirnya menjadi perongkrong ya. Nah, suami misalnya ya. Suami itu sering dikeluhkan kurang perhatian kepada suaminya. Padahal dalam 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kalau saya mengutip Chuck Swindoll, hidup bijaksana itu adalah know your wife, mengenal istrimu. Suatu nuansa kita tinggal bersama dengan suami, dengan istri, tapi dengan suatu pengenalan. Bukan cuma berbagi tempat tidur atau berbagi kamar mandi, mungkin berbagi ruang makan. Bukan, tetapi kita mengenal istri kita. Mengenal kekhawatirannya, ketakutannya, mengenal apa yang menjadi perhatiannya, mengenal pikiran dan harapannya. Mengenal istri berarti mengenal rahasia hatinya. Karena istri itu banyak rahasia, bapak-bapak. Hatinya itu penuh dengan rahasia, biarpun sudah kau nikahi 30 tahun, 40 tahun kawin, tapi dia masih punya rahasia. Dia bahkan masih menyimpan luka batin. Dan kita harus mengenal, dan kita harus menyembuhkannya. Nah, saudaraku, kembali pada Hari Parents Day, kita mengingat bahwa anak-anak kita memerlukan loving heart, hati yang mengasihi, watching eye, mata yang selalu mengawasi mereka, listening ear, telinga yang mendengar mereka, helping hand, tangan yang menolong mereka. Dan anak-anak ini tidak menginginkan mendapatkan semua ini dari tempat lain, dari tempat temannya, bukan. Karena sebenarnya dia membutuhkan semua ini dari ayah ibunya sendiri, dari keluarganya sendiri. Hidup dengan papa mama yang harmonis, papa mama yang saling mencintai dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kaya ataupun miskin. Itu yang diingin setiap anak. Papa mama yang bertumbuh dalam kasih, yang sanggup memberikan loving heart, watching eye, listening ear, dan helping hand. Berita yang terbaik adalah Roh Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kembali, untuk mau mengarah pada hidup yang semakin berakar pada Kristus dan dibangun atas Dia. Mari kita cek hidup kita. Apakah yang kita katakan dan yang kita perbuat selalu berhubungan dengan Kristus dan berhubungan dengan firman-Nya. Mari kita berdoa, minta Muse Andri untuk berdoa untuk kita semua. Ya, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah putus-putusnya untuk mengajar kami, membimbing kami menjadi ciptaan baru yang terus dikuduskan dan dibentuk oleh Engkau melalui firman-Mu dan juga melalui Engkau ya Roh Kudus, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu terus mengingatkan kami untuk menjadi orang tua, menjadi suami dan istri yang berkenan di hati Tuhan dan terus bertumbuh di dalam kasih ilahi. Bimbing kami Tuhan sebagai orang tua untuk sadarkan panggilan kami, tugas dan peran yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang dapat bersaksi kepada generasi-generasi berikutnya dan juga kepada keluarga rohani, bahkan kepada dunia yang terhilang ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi hamba-Mu Semu Yohana Ang. Biarlah Tuhan terus berkati hamba-Mu di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, dan Tuhan terus berkati keluarganya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah seruan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.